Yo, minasan! Chapter 124 Kaiju nomor 8 telah rilis, di mana Kikoru yang memakai retina mata numbers 1 kini bertarung di garis terdepan bersama Kafka. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, darah yang mengalir di dalam tubuhnya menjawab tekad yang diwariskan padanya. Diawali dari kilas balik ketika Narumi sangat terkejut saat mengetahui jika Kikoru memiliki kecocokan dengan 4 buah numbers sekaligus. Kurusu sebagai operator pemeriksaan fisik Kikoru lalu membenarkannya. Selain memiliki kecocokan tingkat 5 dengan numbers 4 yang dulu dikenakan oleh ibunya yaitu Komandan Hikari Shinomiya, Kikoru juga memiliki kecocokan tingkat 4 dengan numbers 1, numbers 2, dan numbers 7. Hasegawa merasa hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kurusu kembali membenarkannya. Ini juga pertama kalinya dia melihat hal seperti ini. Hasegawa pun meminta mereka segera melaporkan hal ini kepada pihak atasan karena ini adalah hal yang baru pertama kali terjadi. Jadi, mereka harus berhati-hati dalam. Sebelum Hasegawa melanjutkan ucapannya, Kikoru bangun dari tempat tidur pemeriksaan lalu menyampaikan keinginannya untuk tidak menceritakan hal ini pada siapapun. Menurut Kikoru, mungkin ini bisa menjadi kunci untuk mengalahkan Kaiju nomor 9. Mereka harus meminimalisir kemungkinan bocornya informasi jika seandainya monster itu berhasil menyerap salah satu dari mereka. Dengan penuh tekad, Kikoru pun meminta kepada Komandan Narumi untuk mengajarkan padanya cara menggunakan numbers 1. Kembali ke masa sekarang, Kafka dan Hoshina sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Kikoru memiliki numbers 1. Kenapa tidak ada yang memberitahu unit 3 tentang hal itu? Narumi pun protes pada Hoshina karena dia sendiri juga diam-diam mengajarkan teknik tinju aliran alternatif pada Kafka. Itu adalah kartu as mereka untuk mengalahkan Kaiju nomor 9. Retina numbers 1 adalah bola mata dengan jumlah tidak terhitung yang dimiliki oleh Kaiju nomor 1. Pengguna retina dapat melihat semua hal yang dilihat oleh bola mata itu. Dan hal itu juga berlaku bagi retina cadangan yang disimpan guna memperbaiki kerusakan pada numbers 1. Hoshina mengambil kesimpulan, itu artinya Narumi telah membagi semua hal yang dilihatnya pada Kikoru selagi bertarung melawan makhluk itu. Eiji pun memegangi kepalanya karena para prajurit itu benar-benar sulit diatur, selalu saja seenaknya. Tetapi Narumi sebagai komandan mengatakan bahwa ini adalah pertaruhan terakhir mereka. Narumi berjanji bahwa dialah yang akan bertanggung jawab atas semuanya. Narumi pun berpesan pada Kikoru untuk membalas semua kegagalannya pada hari itu. Kikoru pun memandangi Daikaiju era Meireki dan berkomentar bahwa wujudnya benar-benar sudah berubah drastis. Pasti ayahnya masih ada di dalam sana. Kikoru yang berada di gedung seberang lalu memanggil Kafka. Kikoru mengatakan bahwa dia akan membukakan jalan agar tinju Kafka bisa menghantam inti tubuh makhluk itu. Jadi pastikan Kafka bisa menghancurkannya. Kafka pun mengingat masa lalu di mana dirinya menguping pembicaraan Kikoru dengan Komandan Narumi. Kikoru yang saat itu menangis atas kepergian ayahnya lalu mengatakan bahwa ayahnya pasti masih terperangkap di dalam tubuh monster itu. Kikoru baru akan berkabung untuk ayahnya setelah berhasil membasmi monster itu. Kikoru pun mengusap air matanya dan bertekad untuk bertarung. Sekarang kita pun diperlihatkan bagaimana Kafka telah kembali bersemangat dan dengan serius menjawab, serahkan saja padanya. Kafka mengajak Kikoru untuk bersama-sama membebaskan kepala Komandan Shinomiya. Kikoru pun menyetujuinya dan hal itu membuat para atasan menaruh harapan pada kedua prajurit itu. Kita pun diperlihatkan aura para hantu samurai yang terpancar keluar dari tubuh Kafka
ketika Kafka telah memulai ancang-ancangnya. Kafka mengatakan dengan lantang, kalau begitu, misi pembasmian kaiju nomor 9 dan monster tipe khusus era Mereki dimulai. Baik Kafka dan Kikoru kini telah memulai aksinya dengan bergerak sangat cepat ke arah musuh. Ketika Kafka telah berada di sisi Daikaiju, dia lantas diincar oleh serangan Rune tepat di wajahnya. Namun saat Daikaiju berkedip untuk meledakkan Kafka, siapa sangka wajah yang meledak justru milik Daikaiju itu. Kikoru menembakinya dan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan monster itu menembakkan serangannya. Kikoru akan mendekatinya sambil melumpuhkan serangannya. Kemudian menemukan lokasi inti tubuhnya. Wah, gokil! Kikoru adalah satu-satunya prajurit yang bisa memakai kekuatan dari 2 number sekaligus. Daikaiju pun mulai menjadikan Kikoru sebagai target serangannya dan langsung menghancurkan apapun yang berada di sekitar Kikoru, membuat Mina meminta pada Okonogi melakukan sesuatu untuknya. Tapi Kikoru mampu keluar dari asap yang mengepul dari serangan Daikaiju tadi meski menerima sedikit luka di wajahnya. Kikoru mengingat saat dirinya menangis. Pada hari itu, Kikoru tidak berdaya dan hanya bisa menyaksikan kaiju nomor 9 yang menyerap tubuh ayahnya serta bertarung melawan Narumi dan Kafka. Kikoru sama sekali tidak bisa membantu mereka sehingga kaiju nomor 9 dengan wujud ayahnya itu berhasil melarikan diri. Tapi kali ini Kikoru berjanji bahwa dia akan membebaskan ayahnya dari dalam sana. Kikoru yang kini berada di udara dan semakin dekat dengan Daikaiju berkata, "Tunggulah aku, Papa." Tertulis pada panel akhir, tubuhnya dipenuhi oleh kekuatan serta tekad. Dan chapter pun berakhir sampai di sini, minasan. Wah, chapter kali ini sangat keren ya. Siapa sangka Kikoru memiliki potensi sebesar itu karena kecocokannya dengan 4 number sekaligus. Apalagi Kikoru masih muda dan memiliki kesempatan yang luas untuk mengasah kemampuannya. Namun, dengan cerita yang sudah mencapai klimaksnya ini, semoga Naoya Matsumoto Sensei dapat memperlihatkan kita Kikoru versi 4 number sekaligus. Saya jadi penasaran bagaimana Okonogi juga akan menyiapkan senjata terbaik untuk digunakan oleh Mina sehingga Kapten Unit 3 kesayangan kita ini tidak cuma plonga-plongo dan tetap ikut membantu pertarungan. Sayangnya, chapter berikutnya rilis bulan depan tanggal 24 April alias nyaris sebulan kita harus menunggu, minasan. Iya. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.